Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur Mang Dragon TV. Ya, kembali lagi di channel Mang Dragon TV. Kali ini kita sedang berada di program C70 garis keras ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe langsung Marip hari takennya langsung di pen tadi. Keren dulu bos. Anjir ya. Aku bosan-bosan Marip, orang terus ngupload videonya untuk mengedukasi ya, edukasi. Nu puguh jeung nu teu puguh diupload. Tapi ya anu puguh atuh nu puguh mah jika dirinya nyanyi. Bakat terpendam. Ya. Marip, saya teh yang nyerita ya kemari kan saya teh kerjanya ngabubut di bengkel. Ayah nu datang ke rumah, mana nantinya emang ngabubut part-part motor lah. Terus mana nyerita bahwa mana nanti keur ngabangun motor klasik, nah gitu. Yang ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya mana nanti nyeletuk, cina. Sabaraheun mang cinta eta kemarin ngabangun, wah cina, mahal cina biar 10 juta cina. Wah, ngeri 10 juta kemarin. Nah, itu naon sih maksudnya nu bisa jemat. Nah, ini ya jujur ya. Sekarang kan kita sudah mendatangkan nih pakar di dalam ngebangun motornya lain kuliah proyek motor khususnya C70 tadi dibicarakan gitu kan. Nah, ini saya udah mendatangkan jauh-jauh nih. Di mana? Dari Arab untuk salah. Belah mana Cigonewa? Nama Pasisian. Nah, balik lagi ya. Ini saya sudah mendatangkan kalau dibilang di dunia motor kolote itu disebut nanti karubun. Karubun ya. Mesti gajeng loak. Tuh. Nah, begitu Kang Yan. Mungkin kita bisa menggali ilmu dari beliau. Benar, Mari. Karena saya agenya, saya maksudnya baru sih buta lahnya terhadap ngabangun motor klasik atau otomotif gitu. Aneh gitu kok bisa motor klasik bisa sampai 10 juta gitu nya. Tapi bukan berarti saya merendahkan, tidak hanya tapi kebanyakan gitu saya menanya-nanya ngabangun motor klasik paling coba rasin tidak bisa 10 juta nya Mari. Nah, biar lebih jelasnya lagi kita tanyakan langsung kepada beliau. Tapi perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan dulu, Mari. Kita belum memperkenalkan, enggak pilih pada yang memperkenalkan dirinya. Oke, selamat malam rekan-rekan, perkenalkan. Kopinya. Nanti lu. Mang, kopi lah, Mang. Gini asisten. Kemarin tukang kopi tadi kan. Kasih TV lah, Mang. Ya, Mang, terus lanjut, Mang. Oke, perkenalkan nama saya Camul atau sering dipanggil Mang Camul ya. Camul, saya salah satu member dari Match 70 Cimahi. Dan kebetulan saya di sini bersama teman saya. Oh iya. Perkenalkan nama saya Agung, saya dari klub The Legenda Bandung Barat. The Legenda. Kali dulu Bang, saya Rian. Siap. Baru nanya. Rian dong, ini Bobby. Botak biasa. Nah, ini Bang. Oh itu kan udah tahu kan itu. Udah dapet lah dia. Nah kan gitu kan, mungkin udah pada anak-anak motor klasik itu pada tahunya ya tokoh di daerah Cimahi ya. Ya, terus daerah Cimahi. Nah, Tapi kan Marip namanya emang leres Mang Camul itu memang menu KTP Camul. Oh, sanes. Sama bentuk spontanitas. nah kan. Karena nama aslinya salah. Oh, nya ceritanya apa itu? Nama aslinya Nandang. Oh, nama saya Yang jauh ke Ciamis. Tapi bener Marip, maksudnya ngalanding mah itu kumaha batur ngomongnya ka urang, ngeunah-ngeunah urang bisa proses. Tapi ini menarik ya. Nama Camul itu tadi diambil dari naon sih? Nah. Siti Nulotrek. Jadi awal mulanya tuh di mana gitu nya dari tumpang kan dari teman-teman di rumah gitu. Terus alasan dia manggil saya seperti itu dia juga nggak tahu gitu. Apalagi saya gitu. Aing jadi bingung. Emang lagi bingung. Makanya kayak gitu jika Marip saleh sok kan. Kenapa sangeuna batur manggil urang? Saya makan tinggal terus.
gitu kan. Terus kan buah gitu kan. Hari camul naon ya? Buah naon camul ke kamera. Saya camul tuh jadi caumuli. Ini kan saling cau. Percauan. Hari Mang Agung ngari lanjian tuh di anak motor. Oh, Agung aja. Agung titik. Nah, Mang kesibukan non wae Bang ya? Sehari-hari ini sekarang. Paling sibuk kerja lah. Sibuk kerja di pabrik. Di pabrik. Pabrik. Mang? Kalau Abi mah nggak bengkel di bumi. Jadi mekanik gitu. Mekanik rajut. Sana. Abi mah mekanik segala rupa. Orang mah bisa dibenarkan dibenarkan. Ya, gitu. ayo hati kerja di hati game bisa Bisa. hebat sekali ya ini. Jadi ya menyalurkan hobi menjadi penghasilan Mangnya gitunya. Betul sekali. Nah, Mang berbicara mengenai motor C70 yang tadi diceritakan oleh Kang Rian ya. Sebelum masuk ke tadi pertanyaannya, Kang Camul tuh punya C70-nya. Nah, awal mulanya seperti gimana sih punya C70? Jadi ceritanya Panjang pisan euy. Pacar. Jadi ceritanya pas saya main ke teman teman sekolah dulu waktu zaman SMA. Nah kebetulan dia itu punya teman punya bikjul yang bikjulnya itu ceper. Nah nggak tahu kenapa gitu dari awal dari situ saya langsung suka gitu sampai sekarang lah gitu, walaupun teman saya yang dulu yang punya motor itu sekarang sudah tidak di bikjul lagi gitu. Jadi tertarik karena melihat bikjul ceper. Dulu waktu itu kan memang yang ceper itu lagi rame-ramenya apalagi gitu. Nah pas begitu lihat, wah langsung kasem-sem gitu. Tapi kan ada yang lebih ceper kayak kalau saya kan bapak saya aktif di klub motor juga di Indonesia Mini Bikes Bandung kalau nggak salahnya. Kenapa nggak lebih ke mini bike kayak Monkey, Gorilla gitu kan itu lebih ceper tuh Mang. Jadi kita kembali ke kehidupan sehari-hari ya. Dalam artian kita tiap hari di motor bikjul jadi bikjul gitu. Jadi kita nggak punya konsep pingin dari motor itu, pingin motor ini gitu. Jadi memang karena ruang lingkupnya bikjul gitu. Mungkin awal ketemunya di ketemunya di bikjul. gitu kan. Ih, ieu motor halus ya euy jiga ieu motor teh warna-warni koneng teh jiga naso. Jadi nontonnya bisa nuker dahar kemarin. So, koneng tai. Hari Kang Agung kumaha Kang Agung? Hari saya mah pertama resep karena motor bikjul tanya dulu nenek saya beli Nenek moyang itu. nenek asli. Jadi ceritanya beli buat saudara. Tapi nggak dipakai, malah disimpan di gudang. Itu waktu saya zaman sekolah. Pas saya pulang sekolah, ujug-ujug hayang ka gudang gitu ta. Jadi jual hayang ka gudang ngaluarkeun motor eta gitu. Lebar daripada disimpan mending dipakai tah gitu. Oh gitunya. Saya mah ujug-ujug ke gudang teh yang beberes. Akhirnya mah ngamarkeun. Lumayan daripada dirongsong. Lebar gitu daripada nambru teu puguh gitu mending dipakai jangan gugulutukan lah cek pada masana gitu. Itu zaman sekolah. Zaman sekolah. SMA. Jadi ceritanya beda-bedanya dari setiap penghobi itu nya. Kalau saya mah dulu hampir sama sih sebetulnya kayak Kang Agung gitu kan. Mengenal motor C70 itu dari motor si bapak nggak dipakai gitu. Jika rongsok daripada di kilo gitu kan. Pakai pun dibenerkeun. Nah, berbicara mengenai motor C70 nih Mang. Sudah berapa lama nih? Memiliki atau bukan memilikinya, menyukai. Udah berapa lama nih? Saya awal mula itu dari tahun 2003. Wah, sacan kemerdekaan berarti. Salahnya. Aing salah wae. Terus. Dari 2003
2003 alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang 2003 berarti 2002 hiji nah. Berarti 18 tahun. 18 tahun. Seumuran jeung saya berarti eta. 18 tahun tua. Jadinya karek meletek gitu. Ayo Mang Agung kumaha? Hari saya mah masih baru gitu. Baru. Dari 2010. 2010 nyalin baru 2010 mah kayaknya 15 tahun. 15 tahun. Senior lah ya. Ulang karek 2 bulan. 2 bulan. Buka duit. Aduh hebat sekali nih. Mang ya, Ari motor C70 ya, yang pertama Mang punya nih. Nah, sampai sekarang itu udah berapa biji nih Mang? Biji nah, buah. Unit. Unit. Nah, saudara Ya kalau dihitung ratusan. paling 5 lah. Sampai dari dulu ya, dari awal sampai sekarang ya kalau dihitung paling sampai 5 unit lah. 5 unit. Masih ada sekarang Mang? Sekarang tinggal 3 unit. 3 unit. Yang 2 kemana itu? Entah kemana. Apa kita? Faktor. Biasa. Nah, emang hebat ayah dapur gitu ya? Nah, 5 unit berarti emang itu nambahan deh, emang gak enak. Enggak lah, cukup lah, lebih dari cukup. Cukup. Ada Mang Agung, gue Mang Agung. Kalau dihitung-hitung ya bisa sampai 6 unit. 70 semua itu Mang. 70. Orion itu atau Ada yang Orion, racing? ada yang udah racing. Oh, ada rencana di kayak Mang Camul ya di Enggak, malah sekarang jadi 2 malah. Udah hilang 4. udah hilang 4 faktor deui. Corona biasa. Faktor corona. Siga naon. Namanya. Dan saya ge di jualan gawe. Tapi kan ka kaosan sange di jualan. Tos kaki main jualan ke sana. Nah. Amang kan ada nggak kan 5 unit ya, 5 unit sekarang tinggal 3 lagi ya. Ada nggak kesulitan dalam merawat motor C70? Ada sih, bisa dikatakan banyak ya, dalam artian lamun orang cicing dinu atau hobi di motor cloud kudu siap jeung resikona gitu. Itu pangpangna di masalah duit lah gitu, masalah keuangan gitu. Masalah yang paling utama ya masalah keuangan. Ngobrol ka ditu ka dieu teh nya. Eta deui nya. Duit ujung-ujungan. Nah, itu balinya Oh, tenan naon sak mah. Nah, Ari Mang Agung kumaha Mang? Gimana tah? hari saya mah alhamdulillahnya kerma sehari-hari karena oprek gitu. Jadi alhamdulillah karawat gitu. Oh, karawat. Nah, Kang Rian, tadi kan di awal diceritakan mengenai soal nasi ngebangun bikin kamar gitu. Ya takutnya buat penonton Mang Dragon TV bisa ditipu atau wah cenah dia ketakutan untuk memulai terjun di dunia motor tua. Nah itu gimana sih sebetulnya? Memang apakah memang benar sampai 10 juta atau gimana nih Mang? Menurut Kang Mang Agung? Kalau dihitung-hitung sih bahkan bisa lebih. Iya, bahkan bisa lebih tergantung orang yang ngebangun itu pengen spare partnya kayak gimana gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi balik lagi ke si orangnya ya. Sebetulnya. Jadi konsepnya mau kayak gimana, mau seperti apa, bahkan spare part yang dipasang itu mau yang harga berapa tergantung. Makanya bisa sampai harga segitu. Oh, jadi memang kualitas bagaimana uang kas. Nah. Kualitas nuturkeun uang kas. Jadi ku mau misalkan uang kasna empet-empetannya kualitas lagi empet-empetan oge nya. Jadi ya gitulah. Tapi mau 10 juta ya itu misalkan si standar yang memang sudah bagus gitu atau kumaha tamang 10 juta eta.
ya bisa dikatakan siap pakai. Siap pakai, ya. Siap pakai. Originalan itu bisa sampai 10 juta nggak? Mana originalan? Bahkan bisa lebih. Oh bisa lebihnya. Ai Mang Camul kumaha Mang? Sama sih, memang kalau misalkan dalam segi kita ngebangun ya, apalagi kita ngebangun dari nol bisa lebih dari 10 juta lah gitu. Soalnya kita dilihat dari segi konsep, dari part yang dipakai juga kan. Itu kalau kita bicara masalah sultan paling lebih gitu. Kalau bicara masalah sultan gitu. Nah, tapi kalau pengen yang seadanya 3 juta, 2 juta Bisa, cukup. gitu. Cukup. Capeknya. 10 juta ke atas itu bisa dikatakan sultan menengah lah. Sultan menengah. Berarti amun anu 1 juta eta naon? Nu 1 juta 2 jutaan. Bahan. Bahan. Kan artinya lamun budget 1 juta 2 juta mah eta setelana teh apa? Si bener geuning. Bener. Nah, Tapi saya lagi, iya kan proses ngabangun mangnya. Saya teh dihitung-hitung sampai puluhan lah, 50 mang, sampai 50 saya ngabangun mang. Soalnya lagi ngabangun motor, emang ngabangun rumah tangga. benar. Tapi benar. Baturan saya ge ayahnya. Bikin ka juga kitunya. Ngabangun motor edan-edanan pikeun ka hampir 20 juta. Mending kawin heula saya daripada ngabangun motor. Tapi itu kan balik lagi ke masing-masing individu ya selera. Jadi mereka tahu lah skala prioritasnya mana yang harus diprioritaskan gitu kan. Misalkan ya prioritas orang mah hobi, pokoknya orang hobi heula karek nuturkeun nu karek tuh cenah misalkan. Ya benar. Nah, Mang. Bener kan, amun teu bener masalah. Iya benar-benar salahnya. Panjang. Nah, Mang, ya menarik nih. Saya itu kan udah kenal sama Mang Camul tuh udah lama ya. Sajan zaman dinosaurus dulu. Dinosaurus naik. Dinosaurus naik orang geus kenal jeung Mang Camul. Maka bebeungetan lagi di dinosaurus. Gitu aneh ya. Body swimming. Abangnya gitu kan. Dulu nih saya ketemu pas pertama sama Mang Camul itu pas Mang Camul itu pakai motor kuningnya. Kuning. Cantik dah kuning dah. Kuning langsat. Kuning dah. Di rumah motor TBQ dimodifikasi tah diceperkeun teh tadi kan diceperkeun. Pas saya tuh lagi touring ke Bogor kalau nggak salah pulang dari Bogor ketemu nih rombongan anak-anak kita motor di mana anjir ada ti kieu curang teh. Kita ngajar di motor teh. Cai teh ngeureunahkeun kieu. Terus nu anehna deui naon? Saya kenal sama Mang Camul teh nya di Bogor nepi ka Bandung make duduk kuy. Duduk kuy itu mah. Saya bingung. Naon eta teh? Cetok. Nah. Apalagi ke sawah nih. Tuh. Tah gitulah pokoknya. Anu gitu. Kirain. Tah eta pokoknya. Nah duduk kuy teh gitu kan. Nyentrik pisan nih orang gitu kan. Nah, terlepas dari situ saya ingin tahu kita klub naon sih gitu kan, klub naon karena kan saya baru tahu gitu kan rombongan gitu dengan motor. Jadi intinya sudah memakai C70. Udah pakai. Udah masuk klub. Udah masuk klub. Udah masuk klubnya. Nah, pas di situ nggak lama dari situ saya ingin pertanyakan klub mana teh? Klub naon gitu, klub naon gitu kan. Nah, nyambung nih Mang. Kan tadi udah dibicarakan ya, Mang Camul itu dari Necis dan Mang Agung itu dari Crazy. Nah, awal mula nih Mang, masuk ke organisasi C70 tuh kayak gimana sih? Mang Camul apa Mang Agung? Mang Agung dulu. Mang Agung dulu. Biasa masuk sesepuh heula. Ya saya heula atuh kayak gitu mah. Sok kayak Jadi gimana pertanyaannya? jadi awal mula ya masuk. Oh, jadi awal mulanya saya kan punya teman. Nah, sekaligus teman saya itu sebagai pendiri di klub itu. Nah, kebetulan saya punya waktu itu saya ingin gabung, terus kontak sama dia, ya udah datang aja ke Cimahi katanya.
Suatu waktu saya datang, nah kebetulan anak-anak pada waktu itu kebetulan lagi kopdar. Nah dari situ saya kenalan dan saya merasa nyaman ya, merasa nyaman dengan teman-teman yang akhirnya saya ikut bergabung gitu. Di tahun berapa itu? Saya masuk itu dari tahun 2003. 2003. Berarti memang awal tertarik dengan C70 langsung masuk. Gitu. 2003. Dan kebetulan kan di Cimahi itu cuma satu Klub dulu. Baju itu cuma satu Dulu gitu. nah sejak sampai sekarang juga masih satu sih gitu. Itu kalau boleh tahu Necis itu singkatan atau? Oh iya. Jadi ceritanya panjang ya. Ya boleh ya. Waktu cukup hari ini. Sebelum saya bergabung di Necis, kan waktu itu pendirinya 5 orang. Pendiri 5 orang dengan menggunakan sepeda motor atau baju dengan warna yang sama, modifan yang sama, velg yang sama dengan hal-hal yang sama lah. Sampai kamu gue seru tuh. Nah, suatu hari si pendiri itu touring pulang dari Subang kalau nggak salah ya, dari Subang untuk transit di warung kopi lah biasa. Di warung kopi dekat kebun teh ceritanya. Adalah bapak-bapak lihat motor itu jam jenah motor teh meninara recis. Nah pada saat itu kebetulan si pendiri itu belum belum nama teh mendeklarasikan itu dengan sebuah nama. Nah akhirnya si 5 pendiri itu setelah pulang dari situ mendeklarasikan lah gitu intinya dengan sebutan Necis, yaitu jadi bentuk spontanitas dari orang lain gitu. Gitu. Jadi sebetulnya bukan ngariung, ngabas, karena lebih. Jadi itu menjadi panggilan dari orang lain gitu. Berarti cukang lantaran, orang onang eta saha? Bapakna ya. Urang di onang. Tah bapak eta saha? Bang, kayak kami pakai. Urang di onang gitu. Naon maksudna eta Necis? Jadi Necis itu muncul orang Sunda nama keren lah, nyentrik mah gitu lah. Betul. Itu cek orang Sunda mah gitu. Jadi memang mungkin warnanya mungkin mencolok gitunya si motor itu jadi berai gitu lah ketinggali mencolok gitu. Anu jadi bikin unik nate kayak di calaweper dengan seragam gitu. Jadi bikin unik nanti dari segi pelek juga kan kita sama menggunakan pelek 14 ukuran 14 itu. Oh jadi yang tadi diceritakan sama saya gitu kan, pas ketemu motornya sarua koneng KB, jelema mana begitu sarua KB. Sarua KB. Iya isi gitu. Gitu kan motornya sarua gitu kan, cepel KB, warnanya sarua, bisi begitu sarua gitu. Kemar KB. Iya anak kemar KB. Kemarin saya merasakan dari tangan ya. Naon itu teh? Ajaib. Parupa. Kieu. Pos lieu teh kieu. Kalau kumaha gitu. Oh jadi gitu, Bang Kemal gitu. Jadi udah dari situ itu teh tahun seberapa? Pas nama 2002. Pas nama Necis teh. 2002. Terus dari tanggal lahir pun kita enggak asal-asalan ngambil gitu ya. Dari tanggal juga pada rimbon. Enggak pada rimbon. Dilihat dari ukuran pelek. Pelek kan 14. Nah, disitulah gitu diambillah tanggal anniversary kita tanggal 14 September gitu. September itu seberapa? Asal jari-jarinya salapan. bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena jika bakal dari tanggalnya tinu pelak. Tahun bulan berarti tinu jari-jari. Oh gitunya asiknya bener. Nah, buat rekan-rekan klasik ini nih cerita awal terbentuknya Necis
Meskipun ini bukan dari pendirinya langsung, tapi ini bisa mewakili ya. Lihatnya Emang senior kan ini. hormat lah. Sudah kuat sekarang. Nah, oh jadi gitunya. Saya Kang Agung nih cerita awal masuk, terus sejarahnya seperti apa nih? Lejidak. Dulu Lazy. Udah mana mah? Tadi mau Crazy. Lazy. Bahasa orang Sunda. Harus dimaklumi. Terus. ya. Jadi pertama masuk klub 2013. 2013. Dulu kan ada komunitas di Kodara. Jadi pertama masuk itu diajak sama teman. Dia kan udah pertama masuk duluan, kemudian diajak, ya ikut gabung, kemudian nyaman. Selang beberapa hari kalau gak salah diajakin lah nongkrong biasalah kopdaran di kopdaran. Habis dari sana kenal sama orang-orang yang ikut dalam komunitas tersebut gitu kan. Jadi enak gitu lah. Jadi nyambung. Setelah itu saya biasalah ada sedikit problem. Kemudian dari pentolan komunitas tersebut ngebikin lah klub lagi gitu. Jadi Lejidak itu pecahan dari klub sebelumnya. Klub sebelumnya namanya apa? Basic Kodara. Basic, sekarang jadi Legi. Pecah di mah? Semua. Memecah ke curang. Membunuh apa lu? Oh jadi gitu. Lejidak itu berawal dari apa sih? Ada nama Lejidak. Sejarahnya. Jadi dari kumpulan anak-anak Lejidak itu semuanya kan pada malas-malas gitu kan. Leji kan artinya malas. Ya kan? Kamu berbahan gitu. Jadi tiap di tongkrongan itu kayak yang nggak semangat gitu, pada malas gitu. Dibentuklah nama seperti itu. Pamalesan. Nah, itu pamalesan klub. Ini dijadikan dasar fondasi suatu klub. Malas. Nah itu jadi dinu kekurangan bisa jadi kelebihan nyamannya. Dinu kekurangan itu kekurangannya malas. Tapi aneh orang mah kajelema-jelema malasnya nabut sok ditarekan. Padahal nyamannya teu naon gitu, teu ngapa-ngapain nih cicing tapi nabut ditarekan gitu. Aneh gitu ngerti. Terus mau misalkan orang rajin malas-malesan, asupna rajin apa malas? Malas we anger. Rajin malas-malasan. Aing asa jadi jelema bodoh aja. Tapi betul menariknya sejarah dari masing-masing klubnya. Ada yang tadi dari bapak-bapak cenah ngebejaan gitu. Ada yang anggota anu malas jadi itu fondasi satu klub gitu kan. Tapi itu bagus juga karena apalah arti dari sebuah nama gitu kan kalau misalkan di dalamnya masih gontok-gontokan gitu kan. Nah bagus sekali. Nah Bang, dari mulai terbentuk semuanya sampai sekarang ada berapa anggota sih? Manusia kan deh diasupkeun ucing ayam itu diasupkeun itu jelema. Bisa diasupkeun ucing Sedikit sih, paling kalau dihitung dari jumlah anggota yang tertulis ya, yang tapera gitu kurang lebih ada 20 lah. 20 yang aktif. Yang aktif gitu. Simpatisannya juga ada berarti. Simpatisan mah jarang sih. Jarang, kebanyakan yang resmi itu. Resmi member. 20 teh dari tahun 2002 atau yang sana aktif? Beda-beda sih. Jadi kalau dari awal mah kan kita ada lebih dari 30 lah. Dari saya yang mulai masuk ya. Mungkin entah kenapalah yang menjadi alasan, mungkin faktor keluarga, kesibukannya akhirnya berkurang. Ya kita saling memaklumi lah kalau hal itu gitu. Ya sampai sekarang yang tertulis itu paling kurang lebih 20 lah. Jadi meureun seutik ge matak. Gitu nya. Seutik tapi ngahiji. Nah, hari di Lejidak gimana?
Kalau di Lejedak sih Dari pas itu aja, dari Oh, pas dari Lejedak. pertama Pas Lejedak ada sampai sekarang nih. kalau untuk pendiri Lejedak itu pertamanya 5 orang. Orang 5 orang. Kemudian nambah lagi sampai sekarang ada 10 orang. 10 yang orang. masih Siap tergabung tempur gitu ya. Siap, berarti siap ke Palestina hari itu. Bisa mana we anjing. Pak poe orang dan sare gitu jadi kieu. Calawakan dari tadi. Tapi ya memang bener oke sih. Nah, untuk kegiatan Mang. Nah, dari masing-masing klubnya kegiatan apa aja tuh dari yang dekat-dekat lah gitu. Kegiatan klub itu. Kalau dalam kegiatan klub sih di kita nggak ada kegiatan yang sifatnya wajib ya. Ya dalam artian kita memang kalau misalkan ada agenda yang mau kita bicarakan terus kita lakukan ya kita ngobrol di forum gitu, kita bikin jadwal tanggal sekian hari apa baru kita di forum meeting lah gitu intinya ke sana. Nah, untuk kegiatan-kegiatan paling sifatnya kita kopdar, kalau nggak kopdar di jalan kita bisa di rumah member gitu. Yang penting dalam artian kita selalu ada komunikasi selalu ada komunikasi gitu, jangan sampai kita lost gitu, jangan sampai lost doang. Ari Kang Agung Ya hampir sama lah, hampir sama seperti itu. Yang terpenting kan kita komunikasi, terus yang terpenting lagi kan kita saling silaturahmi. harus menjaga Nah, itu menjaga tali silaturahmi. Walaupun kita berbeda klub, tapi kita silaturahmi itu kan nggak memandang klub. Yang penting kita sama saudara. satu hobi. Nah, satu hobi juga. Satu hobi berarti kita harus tetap bersilaturahmi. Nah, Tapi saya mah apal naon kegiatan budak klub. Ya, Naon tah? ngariwingan tukang kopi. Karena lagi kopdar kopi di darat, dan mungkin di Cai mah gitu kan. Ngerebak. Kecuali China kok cek kopi. Bener. Nah, untuk kan bedanya Mang, maksudnya kopdar kan dari zaman dulu sebelum covid mah bebasnya di jalan teh. Nah, pada saat covid nih itu kopdar masih berjalan atau libur heula we nama komunikasi we, atau misalkan tetap kopdar tapi dengan protokol kesehatan yang ketat aku mah tamang. Kayak PD gitu. Jadi astronot. Ada sarua ke motor koneng cepen marake APD. Aduh juga minyawan aja. Jadi untuk masalah kopdar mungkin kita 20% lah, 20% di luar, 80% kita di rumah gitu. Dalam artian di rumah itu bukan di rumah masing-masing, tapi kita kumpul di satu titik gitu, di sekretariat gitu. Jadi untuk masalah kopdar mah kita mungkin 20% lah untuk kita di jalan. Jadi menguranginya, mengurangi. Karena mungkin dampak corona itu kan jangan sampai berkerumun, bisa mengakibatkan bertambahnya lagi. Nah, itu korban-korbannya. Jadi ada efek juga gitu kan buat anak-anak motor C70 kayaknya. Nah, boga motor C70 ke kopdar asa kumaha gitu kan. Maka kan kita semoga corona itu cepat hilang gitu kan. Jadi silaturahmi Amin. bisa terus terjalin lagi ya, Bang ya. Dari legend apa? Belum. Oh ya legend. hampir sama. Soalnya kan efek dari COVID ini kan nggak bisa bebas keluar gitu. Jadi kita mengurangi berkerumun, apalagi kan nongkrong kayak gitu kan di pinggir jalan gitu kan. Mesti dok tim pramunya. Pak, jadi tetap sih komunikasi masih ya. yang terpenting kan ada satu kumpulan di mana paling sekretariat atau rumah siapa gitu kan di antara member gitu. Nah, itu dianya. Jadi walaupun ada dari antara anggota klub motor yang nggak percayakan adanya COVID, cuman
kita sebagainya mau coba orang mah namanya gedug di klub gitunya harus bisa naon mau coba orang mah ngawadahin kan mengarahkan gitu bahwa COVID itu benar berbahaya gitunya. Walaupun kalian tidak percaya adanya COVID tapi gejalana mah aya gitu, nu mautna aya gitunya. Jadi ikuti anjuran pemerintah. Itu intinya mah. Tapi kita mah udah Benar, sudah soalnya divaksin lagi 8 kali saya. Sangar aja. Vaksin rentenir lain, vaksin rentenir anta. Sakit kepala itu. Iklan sendiri datang kan kabur. Oh mang, ini mang. Ini buat anak-anak buat yang mau ini ya, yang mau gabung anak-anak buat gabung sama anak necis nih, persyaratannya apa aja nih buat Ya kalau persyaratannya mungkin sama ya dengan klub-klub lain, yang jelas persyaratan nggak rumit lah. Mari saya yang minum banyak gitu. Nggak rumit lah, yang penting kita mempunyai motor C70 itu udah pasti ya. Terus kelengkapan surat juga, terus dalam masalah keaktifan dalam hal istilahnya yang paling utama itu kopdar. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh klub tersebut. Misalkan ada rapat, ada acara kecil-kecilan ya, mau tidak mau harus ikut serta gitu. Jadi nggak ada persyaratan yang istilahnya rumit lah, nggak ada. Kita dibuat sesimpel mungkin. Itu yang penting yang mau masuk setiap klub ya, kita harus mempunyai rasa memiliki gitu. Rasa memiliki. Jadi nggak terlalu rumit, harus punya KTP apa gitu. Kalau kakak di bawah gitu. Itu waktu zaman saya ya, tapi waktu zaman dulu beda lagi. Kalau dulu waktu cerita kuning nih ya. Oh, cerita kuning. Itu motor kuning gitu. Motor kuning itu ribet dalam artian dalam segi cat warna juga kan harus kuning. Kuning, ya. Kuningnya juga bukan asal-asalan kuning. Kalau layak kuning aja kuning itu kan beda. Itu bisa. Oh, bisa. Kita menggunakan merek cat dan nomor seri yang sama. Gitu. Lamun aya anu beda bae urang dikekeak kata Bang. Dulu mau kayak gitu. Dikekeak teh mun mah dibully gitu nya gitu. Koneng tai kuda. Di sindiran mah gitu di kieu mah gitu. Terus yang kedua dalam pelek juga kan tadi dibilangin itu wajib menggunakan pelek 14, jadi tidak bisa menggunakan pelek 17 gitu. Jadi dulu mah aturannya teh nya yang lama pisan gitu nya. Ulang harap motor teh jadi halus pasti jadi butut. Lama. Ngerti urang mah nah asup motor teh kudu butut. Tapi dah eta apa teh? Aturan yang sangat mengasingkan dalam segi helm juga kita nggak bisa pakai helm kayak sekarang lah. Nah nggak bisa, kita pakai helm sepeda yang bolong-bolong itu. Bolong itu dengan warna yang sama juga. Sama kuningnya gitu. Aik bakalan sama ke duduku ya tuh. Nah dijual helmnya. Pakai fotonya apa? Pakai duduk ya. Kayak gitu. Nah, kalau itu mah cerita sepulang ke Pangandaran, kan Pangandaran loba anu make tepe-tepe duduk gitu. Nah, ngolo ka nelayan. Ngolo akhirnya dibere. Nah, tidinya awal mulanya jadi mun ka mana teh batu marah ke helm eta urang mah kayak ieu we gitu. Jadi ciri khas gitu. Berarti lebih kuat eta tibatan helm tadi dulu itu. Walaupun resiko tinggi gitu. Ya, jadi aturan yang dulu mah ketat sekali gitu kan, masuk ke necis khususnya ke necis gitu. Tapi sekarang dipersimpel mungkin ya, udah boga becu heula gitu kan. Amun saya boga beca tah bisa teh asup ke necis. Bisa. Wow. Ayo ujung-ujungnya kok darah diandir. Oh gitu. Jadi Mang Anggung gimana nih persyaratannya untuk masuk ke Ejira? Kalau untuk sekarang sih simpel sebenarnya.
Ya, sama yang terpenting punya C70. Oh, ya. Nah, gitu. Jadi selain menanginnya gitu. Lain menangin. Dari pribadi gitu. Ada ke tanginya, tanginya. Namun nginjem duitnya yang beli motor kumaha tah? Kan lu dia orang. Nah, gitu cuk cole gitu. Oh jadi gitu Mang. Jadi dipersimpelnya. Dipersimpel. Nu terpenting motornya ya komplit aya surat-surat. Nah. Gitu. Soalnya kan ariku zaman ayeuna mah surat-suratnya kudu benar-benar komplit gitu resmi lah itu. Tah lamun saya pengen masuk ke Lejidak nih. Tapi aya surat nikah hukum mah. Kan surat-surat sarua kok salah didinya surat nikah bener kan? Bener kan? Surat-surat urang bogana surat nikah baik. Teu naon eta ge, baik juga bodong oge teu naon. Asal aya surat RTR mah. SKTM gitu. Sudah tidak mampu. Sakit lanjut. Nah, kan nah ini bagi dulur-dulur ya yang ingin masuk nih merapat ke komunitas Incis atau komunitas Lejidak, jadi tidak sulit, silakan aja datang langsung ya. Jadi yang penting mah motorna komplit dan berkendara juga taat gitunya, tidak melanggar aturan eta. Nah, Mang, ini ada yang tanyakan lagi nih. Kan pasti punya 70, pasti hobinya 70 juga. Sok dipakai tiap hari. Biasanya kalau saya dengar dari anak-anak nih ya, suka dipakai touring. Hari amang di dia gimana nih? 70-nya suka dipakai touring atau enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Tara. Saya mah dijual ya. Thank you. Dapat. Mang Agung gimana Mang Agung? Pernah dibawa touring kemana nih? Kalau saya belum sejauh ini gitu. Oh, jauh sih. masih dekat-dekat lah gitu. Galeganya Paling ya seputaran Antara Pulau Jawa lah gitu. Oh kirain teh antar RT RW. Oh gitu sih. Paling seperti itu. Mang Camul nih katanya jauh tadinya. Wah, bohong. Sama lah. Sama sekitaran Jawa, paling jauh juga Lampung lah. Lampung kan Salengka tuh di rumah. Tapi menurut intelijen dari langit nih, saya mendapatkan ini katanya Mang Camul itu udah pernah nyampe ke Baghdad. Ke Palestina. Kita ke Baghdad ke mana nih? Jika nama di Indonesia nama orang ini tapi ke Baghdad jadi kolot gitu. Dengan recahan. Nah, nih Mang, touring yang paling jauh yang pernah dipakai nih, pakai motor C70 kemana nih Mang? Macam mau? Paling jauh seputaran Jawa lah. Seputaran Jawa paling Ngawi, Ponorogo gitu, nggak pernah ke jauh-jauh lah soalnya kan terbentur pekerjaan ya, terbentur pekerjaan gitu. Jadi kalau gitu yang namanya hidup di pabrik nggak ada waktu gitu istilahnya. Jadi waktu luangnya terbatas. Terbatas. Emang Agung gimana Mang? Ya hampir sama sih, soalnya kita kan seringnya barengan. Meskipun beda klub tapi kita sering barengan. Jalinya Gitu. Ya seputaran Jawa lah, hampir sama. seputaran Jawa. Berarti saya mah ke Sumatera gitu pernah. Aceh. patah ada dinya. Kan jauh tadinya. Kalau di Minang tak kulingan di Google Map. Dia kan motor C70. Nah, Mang, selama touring ada nggak hal yang berkesan yang kan touring bisa mana ya, bisa mana gitu kan? Ada nggak touring yang paling berkesan bisa sampaikan ke kalian? Aduh, orang touring ya gitu, gimana Mang? Ada ya nggak? Yang paling berkesan itu pas perjalanan
yang paling berkesan ya di antara kesan-kesan yang lain ya. Nah, waktu pas touring ke acara Sotek Bogor. Tahun berapa ya, lupa lagi waktu itu. Pas pakai motor yang kuning. Nah, pada waktu itu pas perjalanan pulang ya. Pas perjalanan pulang kan begitu pas begitu masuk dari puncak sampai ke perbatasan Cianjur itu kan di satu arah kan. Nah, sementara kita lawan arah gitu. Nah, lawan arah dengan tanpa penerangan gitu, keadaan malam. Nah, Di mana? Di Bogor ya teteh. di Bogor dari ke Cianjur lawan arah tanpa penerangan gitu, tanpa lampu, makanya dicarekan deui gitu. Nah, ini paling berkesan gitu. Eta tanpa lampu kumaha ngajalankeun? Tanpa lampu, Pakai mata hati jika anjir. was-was, asik, ngeri, takut tuh apa boleh itu. Tapi pikiran aku masih ngerti mah kayak gitu. Jangan orang Ajar, Oh teteh emangnya paling mengasihkan gitu. Paling mengasihkan. Itu teh dari rombongan cuman Amang aja yang nggak pakai lampu. jadi semuanya. Semuanya tuh pakai. Nah, waktu itu berapa ya? 20 motor waktu itu tanpa penerangan. Tanpa penerangan. Jam berapa ya? Jam 8, jam 9-an lah pas di satu arah kan itu. Kita lawan arah gitu. Makanya pas ketemu mobil-mobil itu carikan deh gitu. nah itu bisa maksudnya lain maksudnya teh dapat kepikiran udah melawan arah kayak gitu nah tuh. Jadi dulu kan sebelum ketuanya saya ya, kan orangnya bisa dikatakan memanggil lah gitu. Jadilah mencik main hayu kabeh pada begitu. Sarua gitu. Gitu. Jadi memang perintah dari kita. Sehingga dan orang-orangnya juga yang dulu mah memang nurut itu yang pemana Resep gitu. resep baik kadinya gitu. Jadi kumangke lah gitu di nama rek itu. Nah gitu ya. Di Kang Agung nih ada hal yang paling berkesan nggak selama touring ini? Hal yang paling berkesan itu ketika perjalanan ke Situbondo. Oh Situbondo, Jawa Timur. Itu dari Bandung sama 2 orang, satu motor 2 orang. Itu pakai motor Orsinil gigi 3 ban 14. Siapa Ratu berarti? Cepera. Nggak beli. Nah itu berkesannya gimana? Berkesannya sepanjang perjalanan sampai habis uang, habis bensin itu pas sampai rumah, itu yang paling berkesan. Di bedak-bedak mah. Yang harga diri di sini gitu kan kerobek segalana harga diri kita dijual aja nah menepi mah nanti menepi ke imah aja. Oh gitu ya sampai itu tuh berapa hari tuh ke Situbondo? Nyantai sih, jadi 5 hari. 5 hari ya. Soalnya kan di perjalanan nyantai, nggak ngejar waktu juga. Berarti kalian banyak cerita ya yang berkesan ketika menggunakan motor C70 ya. Jadi gigi 3 punya cerita ya. Kamu kayak tahu kan Perbedaannya. Jadi kebanyakan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa diungkapkan dengan uang. jadi kalau mau tahu udah nyobaannya mah Gitu. Oh tak gitunya. Jadi saya juga pasti punya hal yang paling berkesan gitu kan di ketika menggunakan C70. Wah banyak pisan pokoknya. Nah Mang, lanjut nih. Mang, non? tarikan ngomongna Oh tarikan. Nah Mang, gini kan di dunia C70 Mang, di dunia C70 kan ada nih katanya ada wadah nih Mang. Wadah yang lebih besar lagi dari klub. Jadi wadahna klub. Berarti nonton. wadahna wadah wadah jadi wadah deui Panjang gitu. Nah gitu lah. Jadi kan klub itu ada, tapi ada wadahnya klub yang lebih besar lagi cakupannya
Nah, menurut Kang Camul ini apa nih? Ada nggak itu? Sebetulnya? Ada sih kalau di C70 ya, ada wadah yang khusus klub tempat bernaungnya klub-klub di Indonesia ya. Khusus itu, Khusus C70 itu namanya HCI. HCI. Makanya dinamakan Honda Klub Indonesia Klub gitu. Indonesia. Nah, itu tempat bernaungnya seluruh klub yang ada di Indonesia Ya, gitu. khususnya C70. Khususnya C70 gitu. Nah, itu ada sekretariatnya tuh nggak? Sebetulnya. Ada di wilayah Jawa. Jawa. Itu cakupannya hanya untuk klub saja atau komunitas juga bisa masuk rumah klub ya. Jadi memang yang sudah terbentuk struktur keorganisasian gitu baru bisa masuk ke HCI. Jadi yang memiliki ADART juga ya. ADART. Tapi itu enggak semua klub ya masuk di HCI. Enggak. Jadi itu istilahnya yang mau masuk ke wadah tersebut kita harus melalui istilahnya korwil. Kalau misalkan dari korwil setiap wilayah di ACC lah katakanlah seperti itu ya, dan tentunya juga sudah disiapin masalah ADART-nya baru bisa gitu. Jadi kalau kita ingin masuk HCI pusat, kita komunikasi, kita kerjasama dengan HCI Korwil dulu. Di samping itu kita siapin persyaratan-persyaratannya gitu. Ada persyaratannya juga. Wilayahnya itu cakupan kota apa provinsi untuk Korwil? Untuk Korwil itu kota. Jadi ada persyaratannya untuk masuk ke HCI. Jika ada kawin. Tapi itu untuk namanya maksudnya. Jadi si wadah itu teh fungsinya untuk apa tuh, misalkan untuk mengarahkan klub-klub Honda C70 atau untuk apa, terus jadi si HC itu fungsinya mungkin. Jadi istilahnya mengarahkan. Jadi istilahnya kita sebagai klub kita harus punya yang naungan lah gitu intinya gitu. Jadi jangan sampai kita bikin klub yang istilahnya salah-salah lah gitu intinya kesana. Soalnya kan makanya dibentuk wadah HCI itu untuk bernaungnya klub-klub C70 gitu. Itu tahun berapa, Bang? Terbentuknya, Cik? 2003. 2003 berarti barengan sama Necis. Kurang lebih seperti itu ya. Di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu. Di mana ya? Soalnya waktu itu kan saya belum aktif juga ya. Oh, belum terlalu terjunnya itu. Belum terlalu terjun. Yang sekarang yang jelas bukan di wilayah Bandung lah gitu untuk terbentuknya gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, Bang, kurang lebih ada berapa anggota nih di HCI? Di wilayah Jabar ya. Jabar itu kalau di Jabar 1 ada 13 klub. 13 klub. kayak Mang Camul sebagai apa? Nah, iya nih, ini ada informasi juga nih dari laut. Bukan dari langit lagi. Ada informasi dari laut nih. Kang seri lah ya benernya di laut ya. Nah, gitu. Banyak informasi Bang ini. Nah, katanya nih kata lumba-lumba. Kata ini Bang informasi nih, katanya Mang Camul itu sekarang ada di posisi keanggotaan pusat, menjabat sebagai koordinator wilayah. Wilayahnya wilayah Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, betul nggak, Bang? Nah, yang saya mau tanyakan, Bang, cakupannya segimana sih wilayah Jawa Barat? Dari cakupannya kita dari mulai daerah Padalarang ya. Dari Padalarang sampai ke Banjar Patroman. Meliputi kota Bandung, Tasik, Banjar Patroman. Jadi untuk wilayah yang di luar Bandung itu cuma Tasik sama PCC Banjar. Jadi jalur selatan banyak. Jalur selatan.
sampai perbatasan berarti Bang. Sampai perbatasan. Jauh kayaknya lumayan ya. Lumayan. Kan itu kan dia we juga nadanya ngontrol. Oi. Lo ke sarare teh udang sih udang. Ngam gitu nya. Mau pentungan teh. Jika polisi tadi. Oh, jadi koordinatornya. Oh, iya Bang. Itu tuh cuman wilayah di jalur selatan aja atau ada yang lain Bang? Di koordinator wilayah Jawa Barat? Ada kan di Jawa Barat itu dibagi dua ya. Ada Dua. Jabar 1 sama Jabar 2. Jabar 2 meliputi Karawang, Cikampek, Melayu. Ya kalau misalkan daerah Bogor itu beda lagi. Jabodetabek gitu. Jadi intinya Jabar itu dibagi dua gitu. Jabar 1 sama Jabar 2, Jabar 1 sama Jabar 2 gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak mungkin kan sama Jabodetabek itu kan masuk Jawa Barat juga kan? Iya maksudnya Korwil Jabodetabek gitu disebutnya gitu. Ya berarti kan ada 3 Korwil Jabar 1, Korwil Jabar 2 sama Korwil Jabodetabek. Artinya apa tuh Jabodetabek? Jabodetabek teh jaringan Iya, lu teh lulus matematika. Kurang mah tuh lulus sosiologi. Saya mau. Jadi gitunya jadi di Jawa Barat teh dibagi dua namanya Jabodetabek. Nah untuk wilayah cakupannya Mang Camul nih kan Mang Camul di Jabar 1 Jabar 2 berarti Jabar 1 tadi itu kalau nggak salah ada 13 klubnya. Itu tuh di Bandung aja atau se-Jawa Barat? Se-Jabar 1? Jabar 1. Se-Jabar 1. Jabar 1 gitu. Yang paling banyak di mana nih Mang? Wilayah Bandung. Wilayah Bandung, Anggar Bandung deui. Bener Bandung juara. Nah, itu kan teh juara-juara. Kemarin juara gagal. Oh jadi gitu Mang. Nah untuk agenda Mang, karena Mang Camul ini sekarang udah ada di kepengurusan pusatnya. Untuk agenda kedepannya gimana nih Mang? Jadi kalau untuk agenda kita nggak ada agenda resmi ya, nggak ada agenda resmi yang wajib, nggak ada agenda yang dikatakan wajib lah ya. Itu tergantung ke klub-klub yang ada di wilayah tersebut gitu. Gitu. Jadi kayak tergantung kesanggupan klub-klub tersebut gitu. Jadi kita tidak ada agenda khusus lah, tidak ada agenda wajib gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada klub yang memang mau mengadakan acara, nah Korwil siap untuk nanti mantau gitunya mantau. Iya, jembatan pusat gitu. Nah kalau misalkan kita mau ngadain acara nih, acara ANIP misalkan tuh ya. Nah, klub tersebut anggota HCI harus koordinasi dulu dengan Korwil wilayah tersebut gitu. Nanti saya sampaikan ke pusat gitu. Tapi untuk menyelenggarakannya pula kita nggak bisa istilahnya asal-asalan menyelenggarakan gitu. Kita harus tahu jadwal di HCI pusat itu sendiri seperti apa. Jangan sampai kita menyelenggarakan acara ini bentrok dengan acara yang mana gitu. Nah ini untuk informasi juga Kang Rian, di HCI juga kan banyak agenda tahunan tuh banyak banget. Nah biar para penonton Mang Dragon TV ini tahu nih agenda HCI yang tiap tahunan itu apa aja sih sebetulnya? Yang agenda yang di HCI pusat atau paling Jamnas, Rakernas, Anik nasional itu paling itu aja. Agenda-agenda besar yang besar. Nah, buat rekan klasik nih, kalau misalkan ingin tahu lebih dalam lagi mengenai soal HCI ya, seperti apa, gimana? Rumah teh Cimahi. Langsung kepada arah langsung. Nah kan di koordinator wilayah sebetulnya memang ini teh berapa tahun nih masa jabatnya di mana? Di Korwil di HCI 2 tahun. Karena kan tahun kemarin itu sebelumnya sama Kang Aris ya.
Aris. Insya Allah ntar kita undang ke sini Kang Aris untuk berbagi cerita mengenai soal berbagi informasi mengenai soal HCI gitu seperti apa. Nah Bang, untuk informasi juga nih buat untuk memperjelas lagi informasi untuk klub-klub yang ingin masuk ke HCI itu Bang, persyaratannya apa? Harus karena di HCI itu tidak sembarang klub masuk ke HCI, harus ada prosedur yang harus diikuti, SOP gitu kan, standar operasional. Nah, apa sih yang menjadi persyaratan yang paling inti untuk klub-klub yang ibaratnya klub yang baru ingin masuk ke HCI, khususnya C70 kan? Ya, Pak Bang. Yang paling utama lah ya, ini mah yang paling utama bayar registrasi. Yang kedua harus mempunyai ADART. ADART. Paling utama gitu. ADART. Jadi masa apa ya, ibaratnya terbentuk satu klub untuk masuk ke HCI itu enggak misalkan ibarat begini, klub ini baru 1 bulan 2 bulan ada minimal waktu enggak, usia klub. Misalkan sekarang ya karena sebulan menang tuh asup ke HCI. Kalau masalah itu bisa dikatakan bukan 1 bulan 2 bulan ya, bisa dikatakan 1 tahun 2 tahun lah misalnya. Tapi kalau memang mereka atau si klub tersebut udah siap dalam segalanya, bisa gitu. Yang penting ada kesiapan yang paling utama gitu, ada kesiapan dari klub tersebut gitu. Nah, jadi persyaratannya hanya uang registrasi dan ADART dan aturan-aturan yang lain mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ke Bang Camul ketika klub tersebut sudah siap ingin masuk ke wadah yang lebih tinggi lagi. Itu yang garis besar nama penting mah eta dua tadinya ada klub sama registrasi. Nah ini Bang Rian udah banyak sekali pertanyaan yang saya utarakan, 1.500 pertanyaan. Tuh. 1.500 hiji. Nah, saya nanya mimiti teh ora kene. Pikir 1.500 ini sakit ini coba bisa 10 kali ditanya wae. Nah, ini masuk closing statement nih. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk dulur-dulur klasik atau penonton Dragon TV, pesannya mungkin ya dari Bang Camul, mangga dibalik. Oke, mungkin pesan-pesan dari saya buat rekan-rekan yang istilahnya punya klub dan juga para biker, selalu safety dalam perjalanan, khususnya dalam perjalanan touring ya, selalu safety dan jaga nama baik klub masing-masing. Mantap. Jadi itu pesannya mungkin ya. Dari Kang Agung, barangkali ada pesan? Mungkin pesan-pesannya tetap jaga silaturahmi meskipun kita beda klub, tapi kita sama. Jadi seperti semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda tapi satu istrinya. Ya, berbeda-beda bapaknya. Ya tak seperti itu. Jadi memang betul sekali ya, karena niatan kita masuk klub itu ingin menambah silaturahmi. Ya. Kemudian beli badai di tambahan deui eta perkawis naon sok. Aduh, ini menarik sekali ya obrolan. Semakin malam semakin menarik soal pemajikan. Nah, Bang, closing nih terakhir. Menurut pandangan Amang nih soal channel Mang Dragon TV ini seperti apa nih, Bang? Ya, ini buat masukan buat kita di sini untuk lebih baik ke depannya seperti apa. Tapi sebelumnya sudah nonton belum? Oh iya. Sudah nonton belum Mang Dragon TV? Iya. Udah subscribe belum? Siap. Pak Agung silakan. Ya, untuk kedepannya mungkin bisa mengundang yang lebih sesepuh lah, sesepuh di C70 gitu. Mungkin kan mereka lebih tahu gimana C70 yang sebenarnya gitu. Betul. Ya.
Mungkin seperti itulah. Ya, dari Mang Camul Mungkin sama. mungkin sama. Yang jelas kita jangan lupakan sejarah lah. Nah, kerja sejo. Oneng. Tapi memang betul juga ini ntar jadi program C70 garis keras ini kita ingin memberikan wadah untuk klub-klub atau orang-orang yang berkecimpung di dunia motor klasik untuk bisa berdiskusi di sini, membuka wawasan, berbagi informasi dan sharing mengenai soal ngebangun motor C70 tadi diceritakan kan wah mahal gitu-gitu ya, kita diskusi di sini Kang Rian. Nah, panginten siga gitu Kang Rian ya, terus sungi terus tabu opat setengah Satu ya. Biasa 5 jam Korea. iya kira condong. Kayak condong. Nah, intinya alhamdulillah Marif. Memang pada malam hari ini saya mendapatkan ilmunya. Alhamdulillah. Mungkin dulu Mang Dragon TV juga bertambah ilmunya karena menonton video ini. Salah satunya tadi mengenai HCI. Misalnya saya buta terhadap HCI, ternyata jadi tahu HCI itu ternyata ayah gitunya di. Jadi terus gawa yang ngajin komunitas atau klub motor C70 gitunya. Tapi harus ada menaungi eta supaya tidak keluar dari jalur gitunya. Jadi mungkin kesimpulannya Marif, mun ada bangun motor ya, kudunya harus tahu misalkan jadi teka tipu ayeuna ngaluarkeun duit 10 juta untuk ngabangun motor ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalakah jadi boborot ke hareupeuna. Jadi kalau harus tahu, harus sharing dengan orang-orang yang lebih paham. Jadi mun ngabangun motor tongkat tukang bangunan. Mekanik. Kalau Mang Dragon TV. Ini aman udah Dragon TV mana ya bangun motor. Ya, gitu. Emang tadi bahas sabun motor tapi bisa menemui orang-orang yang paham tentang motor C70 gitu dulu. Oh iya, tapi sebelumnya kita terima kasih dulu nih. Oh iya, terima kasih dulunya. Siap. Mang Agung sama Terima kasih Kang Rian. Terus dokternya lebih jauh-jauh di Arab. dan juga tadi terakhir pesannya untuk namanya komunitas motor, namanya khususnya motor klasik C70 jangan sampai arogan di jalan, berenya harus tetap taati peraturan lalu lintas gitunya. Karena memang kalau misalnya tadi mendengar dari Mang Camul, ya eta mah jangan baheula aja gitu, jangan baheula gitu. Wah, ini mah sudah tidak bisa seperti itunya. Hukum harus harus ditegakkan gitunya. Tetap harus patuhi peraturan. Itu mungkin Marifnya ada lagi mau ditambahkan? Oh, IG-nya. Ada Agung Gele Jeddah. Kan sini nih. Ada Agung Gele Jeddah. Mang Camul lagi kan? Nanti diaktifkan lagi. Ada lagi. Kalau nggak itu FB-nya ada. Camul si udah menju. Kayaknya Udah tiba lah udah kan ya. Kalau siang dia tuh udah nama itu tuh. Camul kolot menju. Namanya udah baik. Itu mungkin ya dulur-dulur Mang Dragon TV tetap stay tune di channel Mang Dragon TV, aktifkan tombol lonceng ya, jangan lupa. Jadi nanti ketika Mang Dragon TV mengeluarkan video baru, rekan-rekan mendapatkan notifikasi karena program di Mang Dragon TV bukan hanya C70 Marifnya, masih ada program Abako, nanti juga ada kita berbicara mengenai iman gitunya. Terus ada juga nanti mengenai motivasi-motivasi, inspirasi hidup gitu ya. Makanya jangan lupa subscribe dulu bos. Ya itu mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Mang Agung, Mang Camul, Mang Arif. Sukses terus untuk semua. Terus. Ya, kopi pahit jangan diminum. Rian pamit. Assalamualaikum.